Inovasi pengawasan bersama untuk perlindungan pekerja kapal, Paman Jaka. Kapalnya itu kena ombak terus terbalik lah gitu. Dia hilang, selama ini nggak pernah ditemukan. Ada cuaca buruk seperti ombak besar, ada badai. Ya itulah yang jadi tantangan nelayan karena ada ombak kan kapal-kapal goyang, jadi kan bisa berbahaya. Kalau jika ada cuaca buruk, kita perlu dilarang. Jika kita sudah ada cuaca baik atau apa, ya kita baru boleh berlayar lagi. Soalnya itu adalah resikonya nyawa bagi diri kita sendiri. Kalau di atas kapal, rompi, pelampung ya banyak, kita menyediakannya. Kan keadaan nggak tahu cuaca bakal buruk atau tidak, ya buat jaga-jaga diri kita sendirilah. Kita sebagai pemilik kapal memang kita lihat kalau setiap kita kapal pulang itu kita cek kontrol semua. Jadi kapal habis bongkar ikan, kita langsung masukin ke dalam sungai sini. Habis itu kita langsung besoknya kita cek semua. Apa yang kurang bagus, apapun yang kurang safety kita pedulin semua. Dan sampai obat-obatan pun kita cek lagi. Karena untuk keamanan semua. Jadi jangan sampai kita ibaratnya kita minta hasilnya tapi untuk di kapalnya sendiri kita nggak terawat. Kasihan. Karena kita bekerja itu seperti keluarga. Nama saya Aris, saya asli dari Batang. Saya bekerja di kapal ikan sudah 12 tahun. Jadi motivasi saya sebagai nelayan karena kebanyakan kawasan lingkungan sebagai nelayan. Jadi ya kepengennya ya ikut-ikut yang lain sambil bantu-bantu orang tua gitu supaya bisa senang. Kita punya dasar hukum untuk bekerjasama ya dengan Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan kepastian untuk bekerja di laut, rasa keadilan, keselamatan, dan juga kesejahteraan. Yang kedua, tentunya secara operasional kita juga akan bersinergi dalam rangka memberikan sosialisasi maupun edukasi kepada para pemilik kapal, nakoda maupun juga ABK atas hak mereka selama melakukan kegiatan penangkapan di laut. Ini sangat penting sekali karena memang akan high risk juga ya kerja di atas kapal, sehingga mereka juga dipastikan untuk mendapatkan hak-hak yang sesuai yang telah diatur dalam undang-undang dan juga di dalam kesepakatan ataupun dari surat Pak Sekda tersebut. Nah, setelah ada kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perikanan Kelautan, maka kami tindak lanjuti bersama-sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk bagaimana kita melindungi, memastikan perlindungan saudara-saudara kita yang bekerja di sektor perikanan. Maka setelah melalui proses, keluarlah keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah nomor 523/012 tahun 2023 tentang tim pengawasan bersama norma ketenagakerjaan pada kapal perikanan yang menjadi kewenangannya provinsi tertanggal 1 Maret 2023 sebagai rujukan atau tindak lanjut kesepahaman yang ada dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Maka ketika kita bicara dia bekerja, pasti ada namanya resiko. Ketika ada resiko, maka kita harus memastikan perlindungannya. The joint decree for the monitoring of fishing vessels and working conditions in fishing vessels in Central Java is an important step forward in the regulation and the monitoring of working conditions in Indonesia.
as these decrees are in place, we will support the local government in the implementation. So it's very important for the project to work not just at the central level in Jakarta, but also to go into the provinces and into the different districts to ensure that the benefits of these regulatory and policy changes filter down to the community levels. Because it is such a large capture fisheries country, to make sure that the labour conditions productive and contributes to a sustainable fishing industry, and that the labour conditions are good enough so that the jobs in the fishing industry are not seen as a job of last resort, that it is an attractive job, a decent job that people would actually want and is a desired job, so that the production in Indonesia can be sustainable in the years ahead. Alhamdulillah semua kita masukkan semua, Pak. Pemilik kapal itu semua kita diskusi untuk keselamatan ABK, sampai kita bawa-bawa alat, sampai nanti dia pusing, apakah dia sakit emah, apa-apa kita udah siapin semua. Kapal kita cek semua, sampai tambang, sampai apa, jangan sampai ada yang jadi yang enggak gitu loh, Pak. Pelaksanaan inovasi pengawasan bersama untuk perlindungan pekerja kapal, Pamanjaka. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku Bukan, ini terdampar katanya, bagaimana tadi? Kandas. Ini masih kalah nih. Kandas. Apa kandas? Ayo coba. Wes nih. Oh. Ini kedoni. Kayak tadi kedoni. Taline kedoni taline. Langsung wis munggah. Kunjungan 19 Dubes Uni Eropa melihat inovasi pengawasan bersama untuk perlindungan pekerja kapal, Pamanjaka, dan pemberitaannya.
Now let's move on to the next update, where a high-level delegation of 19 European Union ambassadors and diplomats visited central Java cities of Semarang and Tegal. The visit aimed to assess joint efforts in promoting safe labor migration and improving worker conditions for fisheries workers. On Tuesday, European Union representatives, ambassadors of the EU member states, ambassador of the European Union, and International Labour Organization representatives all visited the Tegal fishing docks in central Java. The representatives were trying to gain further insights into the joint efforts to establish safe labor migration, as well as better working conditions for workers in the fisheries sector, as supported by the Ship-to-Shore Rights Southeast Asia program. Central Java is notably one of the biggest producers of fisheries products, amounting up to 7 trillion rupiah in produce, and the European Union is seeking to further enhance that cooperation via the Ship-to-Shore Rights program. Some 19 European Union diplomats, including ambassadors, paid a visit to Tegal Fishing Port in central Java from September 9th to the 10th. The visit was part of the EU-ILO's joint mission to support local fishermen and migrant workers in the fisheries sector, while discussing protections and improving working conditions with trade unions and government officials. The visit highlighted the ongoing Ship-to-Shore Rights program, initiated in August 2020 and set to conclude in December this year. Covering Southeast Asian countries like Indonesia, Cambodia, Myanmar, Thailand, and Vietnam, the program focuses on improving conditions in the fisheries industry, particularly for migrant workers. EU Ambassador to Indonesia, Dini Shaibi, emphasized that European consumers increasingly demand ethically sourced seafood. He expressed hope that the program will ensure fair profit distribution among workers and improve their overall well-being. We're here to support the commitment of the local government and the central government to raise the labor standards and the protection of the most vulnerable workers. And we're here also because the taxpayer is funding the ILO action. And so we want to make sure that the EU taxpayers' money is well spent for the benefit of Indonesia. We are a big purchaser of fish products from Indonesia, but we want to make sure that we raise the added value, and that this added value, the profit, is spread among all the workers in Indonesia. This type of program has been around for some years, and it's a regional approach. So it's 6 countries in Southeast Asia. So this is managed directly by Brussels, or headquarters, and the ILO. And it's very useful that you have all the ambassadors coming here so that we can report on how good the work is and support the continuation of possible activities by ILO here. The Ship-to-Shore Rights program is an EU-funded UN program implemented under ILO leadership in collaboration with the International Organization for Migration and the United Nations Development Program. ILO Indonesia Country Director Simrin Singh praised the program's impact, particularly the newfound collaboration between manpower and fisheries authorities, which she said was previously non-existent but now plays a crucial role in addressing issues on the spot. I think certainly from the start of it, this collaboration between the key authorities, those in the manpower and those in the fisheries at site, didn't exist. It just didn't. And that is so crucial for the prevention and advice to fix problems on the spot, to deal with problems on the spot, and to also have the voice heard with the authorities that are the responsible, like we saw. The Central Java Regional Secretary was one of the champions 2 years ago signing this decree. It's the first province to do such a thing of joint inspections. During their port visit, the delegation met with migrant workers and union representatives who shared concerns about wage withholding by foreign vessels. Head of the Indonesian Migrant Workers Union in Tegal, Resi Yulianto, credited the program's Migrant Resource Center for empowering workers by providing critical information and support.
Jadi untuk layanan ini sendiri, bagi manfaat untuk SBM sendiri, kita bisa memberikan informasi kepada calon AKP, keluarga, bahkan AKP Kampurna. Jadi kita menjelaskan di situ tentang cara proses menjadi awak kapal yang baik itu seperti apa, Mas. Jadi untuk meminimalisir tentang kejadian-kejadian yang selama ini kebanyakan ABK hadapi. Nah, terkait masalah gaji, terus penahanan dokumen, sama hak-hak mereka yang dirampas seperti itu. Jadi manfaat MRC sangat banyak sekali untuk SBMI sendiri. The visit concluded with discussions on continued cooperation between EU, Indonesia, and ILO, as well as the strengthening of Indonesia-EU trade relations, which is valued at 30 billion euros. The delegation also expressed appreciation for Central Java's leadership in protecting the rights of maritime workers. Arya Sidarta and Erwin Widyastama for Sea Today. Testimoni inovasi pengawasan bersama untuk perlindungan pekerja kapal, Paman Jaka. Saya selaku Ketua HNSI Pati, Jawa Tengah, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada nelayan berorientasi kolaboratif dan partisipatif di P3 Bajumulyo, Pati, Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur. Saat ini saya tinggal dan bekerja di Shipdeck Sekretariat, yaitu satu lembaga regional yang berfokus pada pengembangan perikanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini saya ingin mengucapkan selamat buat teman-teman Provinsi Jawa Tengah, khususnya upaya kolaborasi dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah yang sudah melakukan upaya inovasi pengawasan tenaga kerja di sektor perikanan yang menurut hemat saya merupakan hal yang baru dan pertama kali dilakukan di Indonesia. Pembentukan forum bersama ini, di mana kita ketahui bahwasannya mengkolaborasikan dua kewenangan OPD terkait merupakan hal yang sangat sulit, namun ternyata Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan upaya baik ini yang merupakan inovasi pertama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan juga upaya ini tentu saja dilihat oleh pihak luar, khususnya direplikasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, di mana mereka mendatangi dan berkunjung ke pelabuhan yang ada di Semarang, difasilitasi oleh Dinas Kelautan Perikanan, untuk mempelajari model yang dikembangkan oleh Provinsi Jawa Tengah dalam konteks pengawasan bersama tenaga kerjaan yang akan direplikasi modelnya di Provinsi Kalimantan Utara. Dan juga inovasi ini ternyata mendapatkan perhatian dari duta-duta besar dari Uni Eropa, di mana mereka berkunjung ke sana melihat upaya inovasi ini ternyata di kemudian hari tentu saja akan berdampak pada peningkatan investasi sektor perikanan tangkap dan juga tentu akan memberikan keyakinan bagi international buyer untuk membeli hasil tangkapan dari Jawa Tengah khususnya. Dan inovasi ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah provinsi dalam menerapkan standar konvensi ILO C188, yaitu pekerjaan di sektor perikanan, dalam rangka meningkatkan kondisi kerja layak di sektor
penangkapan ikan, khususnya melalui forum pengawasan bersama ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat buat teman-teman Provinsi Jawa Tengah yang sudah memulai inovasi ini di Indonesia. Semoga inovasi ini bisa direplikasi di berbagai provinsi di Indonesia lagi. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Yahya Ahmad Zain, SMH. Dengan ini ingin mengungkapkan satu pernyataan bahwa tim pengawasan bersama ketenagakerjaan di sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap di Provinsi Jawa Tengah, itu merupakan langkah yang cukup efektif dan langkah nyata dalam menerapkan Konvensi ILO nomor 188. Saya sebagai salah satu konsultan ILO melihat secara langsung bagaimana pengawasan norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah. Dan ada hal-hal yang menarik yang saya kira patut untuk menjadi contoh. Yang pertama adalah persoalan kelengkapan regulasi. Saya melihat regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik itu regulasi secara umum maupun secara teknis, itu benar-benar menjadi pijakan utama dalam pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan norma ketenagakerjaan. Sampai pada pembentukan tim yang saya lihat komposisinya juga cukup menarik, melibatkan seluruh stakeholder, dan peran pemerintah begitu nyata dalam melakukan pengawasan norma ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi selamat untuk seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah melakukan upaya-upaya efektif dalam melakukan pengawasan norma ketenagakerjaan, khususnya pada saat melakukan kunjungan kami melihat bagaimana pengawasan terhadap kapal-kapal atau para nelayan yang memang perlu sekali dilakukan upaya-upaya secara komprehensif dari pemerintah daerah agar pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albert Bonasahat, saya koordinator dari program Ship to Shore Rights Southeast Asia ILO Jakarta. Saya mengucapkan apresiasi kepada Provinsi Jawa Tengah yang telah membentuk tim pengawasan bersama norma ketenagakerjaan di sektor perikanan, tepatnya di kapal perikanan, di mana dengan pembentukan SK Sekda terkait dengan tim pengawasan ini, hal ini membuktikan bahwa kerjasama dan koordinasi yang lebih cepat dapat dilakukan karena tim tersebut beranggotakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Dan kecepatan koordinasi tersebut membuktikan bahwa karena adanya kecepatan koordinasi tersebut, masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di kapal perikanan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan dengan lebih baik dengan koordinasi yang lebih mantap. Hal tersebut menjadikan Provinsi Jawa Tengah dikunjungi oleh sedikitnya 19 duta besar dari negara-negara sahabat di Uni Eropa yang tentu saja menciptakan peluang untuk meyakinkan pasar global dan pasar Eropa bahwa Indonesia sungguh berbenah, terutama di Jawa Tengah, untuk menguatkan industri perikanan melalui penguatan perlindungan bagi para pekerja di sektor perikanan ini. Dan pembentukan tim ini juga merupakan salah satu hal baik yang dapat mempersiapkan Indonesia melangkah menuju atau sebagai bagian dari persiapan ratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tentang work in fishing. Dan itu kenapa ide dan gagasan serta pengejawantahan pembentukan tim
pengawasan bersama norma ketenagakerjaan di kapal perikanan ini diikuti dengan sangat baik oleh provinsi lain seperti misalnya Provinsi Kalimantan Utara, dan juga semoga kami berharap akan juga diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Terima kasih dan semoga kerja keras bersama ini dapat terus dilakukan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Adiratno SHMHum, Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan. Kami mendukung upaya yang dilakukan oleh Disnaker Transprovinsi Jawa Tengah atas inisiatifnya membangun pengawasan bersama norma ketenagakerjaan di sektor perikanan tangkap Provinsi Jawa Tengah, yang sangat inline dan mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan surat keputusan bersama dua menteri, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Ketenagakerjaan, untuk mewujudkan kondisi yang layak di sektor perikanan tangkap melalui pengawasan bersama norma ketenagakerjaan. Jawa Tengah secara nyata mendorong agar pengawasan bersama norma ketenagakerjaan di sektor perikanan tangkap dilakukan dengan baik dan direplikasikan di seluruh provinsi untuk mencontoh bagaimana Jawa Tengah melakukan terobosan ini. Tentu kami menghargai dan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah yang telah mengeluarkan surat keputusan untuk mendukung adanya inovasi pengawasan bersama ini. Tim pengawasan bersama norma ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi contoh baik ditinjau langsung oleh 19 duta besar dari negara-negara anggota Uni Eropa yang diharapkan dapat meningkatkan keyakinan pasar Eropa untuk membeli hasil tangkap nelayan Indonesia, sehingga berdampak pada peningkatan investasi dan peningkatan ekonomi di negara Indonesia. Pada tahapan pembentukan hingga hasilnya berjalan, tim pengawasan bersama juga mendapatkan apresiasi dan mendapatkan dukungan dari International Labour Organization dan juga akademisi dari Universitas Diponegoro Semarang. Adanya tim pengawasan bersama ini juga menjadi bukti mempersingkat dan mempercepat, memudahkan koordinasi lintas instansi, lintas sektor di dalam mewujudkan pekerjaan yang layak di sektor perikanan tangkap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mendukung penuh, mengapresiasi upaya Disnaker Transprovinsi Jawa Tengah di dalam membangun pengawasan bersama khususnya di sektor perikanan tangkap akan memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi Indonesia dan khususnya terhadap perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan tangkap. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.